sih nggak jadi masalah kalau aku yang dihina ataupun aku yang diteror ataupun suami aku gitu kan. Tapi kalau untuk bawa kehamilan atau bawa janin itu kan sensitif banget ya. Apalagi pengancaman gitu kan dengan hal mistis itu kan, jadi waspada juga ke kitanya gitu yang Oke Kak Dino, gimana untuk hari ini seperti apa kegiatannya Kak? Seperti cukup menarik artinya, seru ya bersama keluarga, menghabiskan waktu libur bareng syuting keluarga. bareng keluarga, positif apa tuh? Alhamdulillah, hari ini mungkin bagi saya senang banget ya. Karena kenapa? Karena setiap harinya saya syuting, sibuk, dan Dan- baru hari ini ada dan baru- waktu iya, baru hari ini untuk waktu pulang. kumpul-kumpul sama keluarga. Jadi di momen ini ya memang bahagia banget gitu loh. Apalagi kan jadwal dia kan syutingnya padat ya. Jadi kebetulan pas dia lagi free juga kan dia bisa ngajak kumpul-kumpul keluarga, sekaligus juga bisa sambil liburan kan gitu di tengah-tengah dia lagi libur syuting. dan saya kan jarang misalkan kan, jarang untuk ngajak-ngajak jalan istri ataupun keluarga kan jarang. Karena selalu kesibukan di lokasi. Dan pulang ke rumah juga kadang bisa dihitung lah. Iya. Apalagi sekarang udah deket sama lokasi syuting, pulang terus lah alhamdulillah. Jadi merasa bahagia aja sih. Berarti bisa dibilang selalu menyempatkan waktu di saat break syuting artinya untuk keluarga nih. Iya, Iya. harus. Itu permintaan harusnya itu inisiatif sendiri apa memang permintaan istri ya? Bagi istri lagi hamil nih gitu. Enggak, Kalau kalau untuk dibilang permintaan aku ya memang iya ya, karena kan dari kehitung Senin sampai Sabtu itu kan dia kan memang nggak bisa diganggu gitu kan karena pekerjaannya dia. Jadi untuk hari Minggunya itu bisa menyempatkan untuk ya sekali lah untuk liburan. Jadi di kala nggak liburan kan dia bisa istirahat juga. tapi kadang aku berpikir juga kita di rumah terus juga bosan pasti. Apalagi dari Senin sampai Sabtu di rumah terus tidur, rebahan, makan, tidur, rebahan. Ya pasti Suntuk juga. suntuk juga ya kan. Jadi aku berpikir juga, sedangkan aku kerja aja merasa happy gitu. Apalagi seorang istri yang lagi mengandung, dia juga butuh kebahagiaan untuk kesehatannya. Yang pertama kan butuh refreshing biar dia juga janinnya juga sehat, dia juga senang. Jadi lebih ke ya udahlah, mumpung lagi ada waktu walaupun satu hari, ya gunakan dengan sebaik mungkin buat keluarga. Oke. Artinya sosok Bang Dino sendiri seperti apa sih suami yang seperti apa sih suami yang kalau bisa dilihat sangat siaga banget, apalagi di tengah kehamilan itu yang memang udah besar iya. gitu, perutnya kayak gitu, gimana artinya dia tetap sigap juga sebagai suami. Alhamdulillah untuk sejauh ini masih seperti dia yang dulu gitu kan, nggak ada perubahannya, walaupun disebut alhamdulillah ya lagi rezekinya kita gitu kan, tapi alhamdulillah dia nggak ada berubahnya, tetap jadi suami yang siaga buat istri. Mudah-mudahan kedepannya lebih siaga lagi, karena kan nanti kan udah ada calon babynya kan, udah keluar ya, bisa menjadi ayah yang baik, ayah yang bertanggung jawab juga lah. Ya, ini bisa dibilang artinya peran yang dimainkan dari Bang Dino ini cukup berat, artinya menjadi seorang yang antagonis, penjahat, teror atau segala macam yang memang itu menjadi nyinyiran netizen, ibu-ibu atau apa tadi juga sempat ketemu kita dengan ibu-ibu yang apa yang gimana, artinya itu jadi tantangan tersendiri juga sebagai Teteh sebagai istri dari Kalau seorang untuk Dino gitu. dibilang tantangan dalam hidup aku yang pertama kalinya gitu kan, memang tantangan sekali gitu loh, karena kan yang biasanya kita kalau keluar biasa aja, untuk sekarang keluar alhamdulillah ya dari sisi kanan sisi kiri itu sudah mengenal dia gitu kan, jadi ya dijalanin dengan baik ya, semoga karirnya juga makin baik. Dan sekarang banyak yang ngebully kamu ataupun banyak yang ngancem dengan peran aku yang jahat. Itu gimana cara kamu menanggapi netizen-netizen? Kalau untuk dibilang cara menanggapinya, awalnya mah sakit hati. Ya siapa sih yang nggak sakit hati gitu ya, kita nggak kenal tiba-tiba kita dimaki-maki melalui DM gitu kan. Tapi untuk sekarang sih alhamdulillah ya aku bisa ngontrol diri aku untuk tidak memikirkan hal yang negatif gitu. Untuk sekarang ya alhamdulillah aku juga bisa menjalaninya dengan baik. Kalau sebelum-sebelumnya memang aku kan sering
nangis ya, sering nangis, sering berkeluh kesah gitu karena mungkin kata-katanya itu yang benar-benar bikin sakit, yang nggak bisa ditahan. Untuk aku pribadi, aku sih nggak jadi masalah kalau aku yang dihina ataupun aku yang diteror ataupun suami aku gitu kan. Tapi kalau untuk bawa kehamilan atau bawa janin itu kan sensitif banget ya. Apalagi pengancaman gitu kan dengan hal mistis itu kan, jadi waspada juga ke kitanya gitu. Yang tadinya kita ingin berniat baik sama semua orang, jadi kita punya kewaspadaan kepada orang lain jadinya gitu, lebih menjaga. Lalu sendiri gimana dia artinya untuk bisa meyakinkan atau apa ya, memberikan pengertian ke istri sendiri gitu, dan demi menjaga istri yang supaya ya apa Nggak trauma namanya, gitu. apalagi kan katanya orang hamil nggak boleh stres, Iya. harus Iya. makan, harus apa. Emang. Tapi kalau aku sendiri sih, mungkin dia dari pertama ketemu sama aku selalu bilang, aku anak entertainment, peran aku antagonis. Jadi kalau ada cacian, makian segala macam ataupun hujatan yang parah dari netizen ataupun masyarakat, ya itu resiko. Nah, yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kamu istilah teman sakit hati dengan kata-kata mereka, lebih baik jangan buka sosmed ataupun Instagram. Boleh buka Instagram tapi jangan buka DM-nya, karena kan berasal semua itu dari DM memang. Jadi ya udahlah, kalau aku pun nggak begini ya mau gimana, karena aku mencari nafkah di sini buat kamu juga. Ya sabar-sabar aja lah. Mungkin kedepannya juga masyarakat Indonesia Mungkin ataupun nanti kedepannya kayaknya lebih parah nih. Tentang segininya aja ya, wah parah banget itu kan, yang di DM itu bener-bener Nyakitin banget ya. ya nyakitin cuman banget. aku dari awal sih dulu aku nggak pernah open yang begituan. Cuman pas nyampe ke anak ya, apalagi masih dikandung gitu, yang dibilang aku sumpahin ya anak kau keguguran gitu. Pernah bang. Jadi Dan ada pun sampai itu DM-nya. dibilang jangan macam-macam kau sama keluarga Afhari. Apabila perlu nanti gue nggak akan tinggal diam, gue bakal santet lu ataupun Iya, bakal gue santet sampai- janin yang ada di kandung sampai istri lu. dibilang, Sampai begitu. Lu nyakitin Andin, gue sumpahin ntar lu lahiran gak ada suami ataupun keluarga yang nemenin lu gitu. Jadi yang tadinya kita beranggapannya ya udahlah itu hanya film gitu kan, tapi kan kalau udah ada DM kayak gitu, apalagi keadaan aku ini anak yang aku pengen gitu loh, anaknya penantian juga kan, penantian panjang juga gitu. Jadi pas ngedengar kata-kata kayak gitu, apa sebaiknya kita nggak usah main sosmed aja ya gitu. Cuman kan kalau nggak kayak gitu kan kita juga butuh komunikasi untuk sama dia, sama keluarga, sama teman-teman ataupun kerabat gitu kan. Jadi untuk sekarang sih lebih ya alhamdulillah lah, lebih tenang ya, lebih memahami juga netizennya gitu. Oke, Bang. Mbak, arti peran lu saat ini juga kan kalau ngeliat dari ceritanya makin kompleks, makin meruncing, makin seru lah dengan intrik lu, dengan kejahatan lu sendiri gitu. Nah ini makin kesini gimana, artinya feedback lu untuk terhadap netizen, mungkin terhadap penonton IC sendiri seperti apa? Ya kalau aku sih jalanin aja. Yang pertama, emang sih semakin kesini mungkin peran aku semakin ya dalam tanda kutip, mungkin kalau kemarin 1 orang yang aku teror ataupun 2 orang, tapi sekarang semua kayaknya. Jadi mungkin dengan kelakuan si Iqbal yang begitu, mungkin netizen bakal Lebih parah nih. lebih parah dari kemarin mungkin ya. Cuman ya buat netizen itu hanya sekedar peran, ataupun hanya sekedar film ataupun sinetron. Berbijaklah, nggak apa-apa, hujat aku aja nggak masalah, tapi jangan hujat anakku ataupun calon anakku, gitu aja. Kalau mau hujat aku sama istriku silahkan. Karena itu cuma film guys, film, Iya, acting, film. dan aku harus memerankan karakter Iqbal itu dengan baik. Kenapa? Kalau aku nggak memerankan karakter Iqbal dengan baik, aku mungkin nggak bisa main di sinetron ataupun nggak akan dipakai di situ, dan aku juga mungkin nggak pernah di perfilman lah. Oke, resikonya apa sih Bang? Artinya selain lu dapat hujatan, dapat nyinyiran, resiko dari seorang atau memerankan peran jahat, apalagi si meranin sosok Iqbal ini, resiko selain itu apa Bang?
resikonya. Karena kabarnya lu apa yang nggak dapat endorsan atau gimana? Susah Iya, gitu. nah, Ya. jadi waktu itu pernah dapat endorse ya, endorse salah satu produk. Jadi saya posting di story sama feed. Jadi banyak yang DM itu sampai ada banyak sih pokoknya, bukan satu orang, ada beberapa orang yang DM, ogah lah gue beli barang dari lo. Iya. Buat apa gue nggak bikin kayak penjahat yang ujung-ujungnya duit yang hasil itu digunakan untuk kejahatan. Iya. Jadi sering banget gitu. Sampai dibilang pernah juga kan waktu itu kan peneroran yang minta uang 5M itu ya. Nah sempat ada juga, ngapain gue beli produk, kan lu udah kaya, udah menang uang dari bos Irfan katanya. Padahal kan itu ya udahlah, cuman ya mau gimana lagi ya, kita juga maju kita salah, mundur kita lebih salah, ya udah kita di tengah-tengah aja. Yang penting kita memerankannya udah sebaik mungkin aja. Bang, tapi lu perlu meyakinkan ke pemirsa atau apalagi ke penonton fanatiknya Ikatan Cinta nih Bang. Artinya ini mungkin bisa di sini momen lo juga untuk bisa mengenai seperti apa Bang. Lo pengen ngomong apa sih ke pemirsa Bang? Aku cuma pengen ngomong sama kalian semua, buat pemirsa Gospot ataupun buat masyarakat Indonesia ataupun buat pecinta Ikatan Cinta, buat fansnya semuanya lah. Itu hanya acting, dan tolong kasih luang buat aku. Kalau misalkan ada produk ataupun ada endorse, itu rezeki gue, rezeki saya. Dan itu juga bukan saya gunakan buat kejahatan. Yang pertama saya gunakan buat nafkahin istri dan anak saya dan keluarga saya. Itu jadi tolonglah kasih feedback yang baik, ataupun walaupun nggak kasih feedback yang baik, setidaknya dukung. Iya. Nah, Terus itu. support. Ya, karena kenapa? Dengan kalian dukung mungkin aku dalam suatu produk itu, mungkin rezeki kalian juga mengalir seperti saya nanti, istilahnya. Oke, terakhir. Teh, Ya. di balik sosok Iqbal yang sangat bengis, jahat atau apa, artinya aslinya seperti apa sih? Dan tadi kalau ngeliat dari berenang atau apa, romantis banget gitu, suami yang romantis gitu apa? Sebenarnya Seperti apa, sosok suami yang selalu manjain istri atau seperti apa? iya, memang iya sih sebenarnya, karena sebenarnya orang menilai dia itu kan antagonis banget nih gitu kan. Yang dicap sama orang mungkin bajingan gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu kan, selama sama aku gitu kan, dia nggak pernah berubah sedikit pun. Rasa kasih sayang dia, terus rasa perhatian dia gitu. Yang manja sih sebenarnya bukan akunya loh, aslinya tuh dia yang manjanya. Saya manja banget, Bang. Manja banget, jadi aku tuh kalau udah sama dia gitu ya, apalagi kalau lagi kumpul mau dimanapun, aku berasa kayak punya anak gede gitu loh. Iya, karena Dan dia saya tuh nggak bisa jauh dari pasangan. orangnya itu tuh nggak bisa, harus benar-benar ditelitiin layaknya anak kecil gitu loh. Makanya ya alhamdulillah aku dapet pasangan kayak dia gitu. Semoga karirnya, ya semoga Ya, karirnya makin lancar aja. Bagi aku sih, aku bisa begini sekarang karena support dia juga, support keluarga aku juga. Maksudnya semakin bagus doang istri, semakin bagus kelakuan pasangannya, rezeki itu bakal mengalir. Intinya kita niat baik aja. Pergi dari rumah buat cari nafkah buat istri dan anak, pulang dari rumah juga buat membawa nafkah buat anak yang berkah. Amin. Intinya mau setinggi apapun jabatanmu, mau sebagus apapun karirmu, ingatlah kamu pernah di bawah. Nah, siapa yang dukungmu dari nol, siapa yang ada di belakangmu, itu yang selalu saya ingat di saat di lokasi syuting mau dimanapun saya berada. Karena dari nol saya yang dukung istri saya. Saya masih jalan kaki, pernah saya jalan kaki Bang ke lokasi syuting waktu merintis, itu sekilo jalan kaki PP. Pernah merintis pertama sama dia, cuman dia nggak ikut karena di rumah kan, nggak mungkin dia jalan kaki, kasihan juga. Dan selalu dia nggak ada kata-kata kamu cari kerja yang lain aja, itu nggak pernah. Mau apapun kerja saya, mau apapun yang saya jalanin, dia selalu semangat. Mau dari dia, mau dari mami, mau dari keluargaku, yang penting semangat, fokus. Suatu saat juga nggak mungkin kita semua selamanya di atas, di bawah. Pasti suatu saat Allah tuh ngasih jalan semuanya. Makanya aku selalu ingat istriku segalanya bagiku, orang tuaku juga segalanya bagiku. Tanpa mereka juga aku nggak bisa ngapa-ngapain. Tanpa support dari mereka juga aku nggak bisa sampai sekarang. Intinya yang penting buat kalian semua yang
Jangan ngeluh, kuncinya itu aja. yang ada terus kerjaan kejar ataupun impian. yang nggak ada kerjaannya, intinya jangan pernah ngeluh, percaya sama pasangan kalian, saling terbuka mau apapun itu dalam segi hati apapun dalam segi komunikasi, sosmed segala macam harus terbuka, percaya. Ini terakhir ini kehamilan yang keberapa bulan? Insya Allah mau injek ke 8. Alhamdulillah. Udah ketahuan Cowok. cowok. Ini emang harapan kalian atau seperti apa? Punya Enggak Enggak sih. sih. Kalau harapan sih mau cewek, mau cowok yang penting Yang sehat, penting alhamdulillah. selamat, normal, itu aja sih. ini kondisi baik-baik aja. Alhamdulillah baik. Kapan HPL-nya? Apa perkiraan akhir gitu? Dan Perkiraan- persiapannya sendiri untuk menyambut baby udah sejauh mana? Kalau untuk persiapan baru Belum 5% 100% lah sih. paling, baru 5%-nya gitu kan, karena lagi fokus juga karena dia yang syuting kan, jadi nggak sempat sempat. untuk beli perlengkapan sejauh ini, tapi Cuma insya sebagian Allah, udah. dari sekarang lagi planning Kapan HPL-nya? Prediksinya Februari. Februari. Iya. Rencananya mau sesar atau Enggak, kalau bisa Doain normal. aja lah normal. Karena takutnya kalau sesar itu takut goyang-goyang kan. Bukan goyang-goyang ya, karena kan aku Oh, takut iya, di ruang takutnya operasi kena ke fisiknya, juga. Bang. Satu, aku takut di ruang operasi. Oh, pikir KS di kan. Sip, oke. Pemirsa jangan lupa nonton Ikatan Cinta setiap hari. Buat pemirsa semuanya, jangan lupa nonton Ikatan Cinta setiap hari jam 19.45 hanya di RCTI. Oke. Lu situnya dong, stok cium babynya. Nah, taruh. Oke, tahan tuh bang, tahan. Tahan. Set.